Mas, sebaiknya kita jualan buburnya kayak biasanya lagi aja ya, Mas. Aku ngerasa kita udah banyak bohongin orang, Mas. Aku ngerasa dosa banget. Sok suci kamu. Kamu jualan bubur biasa. Untungnya berapa? Nih, jualan bubur sampah nih hasilnya nih. Ini bisa bikin kita kaya raya. Tapi Mas, Aku udah kasih jalan nih sama kamu. Tapi kamu mau berhenti. Aku tanya sama kamu, selama ini kamu ngasilin apa buat keluarga ini? tapi Nah, Mas. diam kamu. Ayah udah ya, jangan marahin ibu terus ya, kasihan ibu ya. Anak kecil ikut campur ya? Hah? Udah berani sama ayah? Lila sedih ya, ibu ikut-ikutan ayah bohongin orang ya. Kasihan orang-orang ya, dikasih makan bubur kayak begituan ya. Oh, kecil-kecil udah berani sama orang tua. Mila, ayo masuk. Jangan suka ikut campur urusan orang tua. Ayo. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Kamu gak denger tadi Nila ngomong apa? Kita tuh udah dosa sama banyak orang, Mas. Mas, aku gak mau kita kayak gini terus. Kita dosa banget sama banyak orang. Aku nggak mau. Pokoknya aku maunya jualan bubur sampah. Dengar nggak? Nih kayak kita kalau jualan bubur itu. Kalau kamu nggak mau jualan ya udah, biar aku yang jualan. Tapi ingat, tetap kamu yang masak. Silakan. Silakan. Warung kita rame. Kita bakal kaya raya. Pasti. Lihat banyak lagi yang datang. Assalamualaikum. Bu, ini titipannya. Oh, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Bu Nining, saya tuh mau tanya ya, kenapa sih Bu Nining sama Nila itu pakai susah-susah harus jualan payek segala? Kan usahanya Pak Aji itu lagi maju, udah punya ruko segala lagi. Atau jangan-jangan ada yang gak beres sama usahanya Pak Aji ya? Aku aja. Atau jangan-jangan nih ya, Pak Aji itu ngakalin buburnya biar untungnya tuh banyak. Kan lagi musim tuh, pedagang tuh pada curang, biar untungnya banyak. Enggak kok, Bu. Enggak sama sekali. Mungkin ini emang udah jalannya dari Tuhan. Saya sih bersyukur aja, Bu. Saya permisi ya, saya mau lanjut kerja lagi, saya mau jualan. Permisi. Ya udah, mudah-mudahan laku ya jualannya ya. Saat tiba nafas di ujung helah. Oi, juragan bubur. Ini. Wah, sombong banget sekarang ya. Mentang-mentang udah sukses, jadi lupa main ke tempat gua gitu.
gue sih nggak sombong ya. Cuman ya lu lihat sendiri lah. Lagi rame kayak gini, mau gimana gue? Mau nyobain bubur gue? Enggak. Sorry. Gue udah tahu banget rahasia bubur sampah, ya kan? Bubur sampah. Ini apa maksudnya nih Pak? Ini apa maksudnya? Oh, pantesan. Tadi saya makan tuh rasanya tuh rada-rada anjir gitu. Jadi Pak Haji ini pakai bubur ayam tiren ya? Ya nggak mungkin lah Bu, dia tuh bohong Bu. Aji, berarti bubur lo itu masih kurang boraksnya. Makanya masih bau anjir begitu. Hah? Boraks? Ya ampun Pak Haji, jadi Pak Haji pakai boraks juga? Enggak. Bu Susi, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya tahu Bu Susi nggak suka sama saya, tapi nggak ngejatuhin juga dong. Lebih baik Bu Susi makan di tempat lain aja. Kenapa Bu Raka itu jadi nyolot kayak gini? Kalau kayak gini saya jadi curiga nih. Jangan-jangan Bu Susi mau saya usir atau... nggak usah Bu, saya bisa pergi sendiri. Nih ya, daripada saya sakit perut gara-gara makan boraks sama ayam tiren. Mas, bayar dulu Mas. Neneng! Ada apa sih Mas? Kok teriak-teriak Mas? Ini semua gara-gara kamu nih. Nih, gara-gara kamu sibuk ngurusin peyek. Cuk, hah? Ayamnya nggak matang. Kita hampir aja ketahuan. Kamu mau ngancurin usaha kita? Iya. Mas, itu berarti peringatan dari Allah Mas. Kita harusnya jangan jualan bubur kayak gitu lagi. Sekali lagi kamu ulangi. Kamu yang habisin ayam tiren. Siang, ada yang bisa dibantu Pak? Pak Rudinya ada? Ada, sebentar ya. Iya Pak, ada apa ya? Selamat siang dengan Pak Rudi. Iya Pak, selamat siang. Bapak mau pesan bubur? Tidak usah Pak Rudi, terima kasih banyak. Kami dari Badan POM Pengawas Obat dan Makanan. Kami menerima laporan kalau bahan bubur yang Bapak jual memakai bahan yang tidak layak. Pak, jangan sembarangan nuduh ya Pak ya. Bahan-bahan bubur saya ini pakai bahan berkualitas Pak. Saya nggak bisa terima loh. Maka dari itu kami datang ke sini untuk memeriksa dan membuktikannya. Baik Pak. Pak, bentar dulu Pak. Pokoknya saya menolak untuk Bapak periksa. Tolong Pak, Bapak jangan menghalangi investigasi kami. Bapak bisa ditahan kalau menghalangi tugas kami. Benar Pak, ini ayam tiren. Pak Rudi, kami menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Sekarang Pak Rudi ikut kami untuk diproses. Pak, tenang dulu Pak, tenang. Ayo ikut kami Pak, nanti dijelaskan di kantor. Mas Rudi ditangkap polisi. Haji. Aku tahu. Kamu yang laporin Mas Rudi. Itu sih nggak mungkin, karena Rudi itu kan teman aku, jadi nggak mungkin aku ngancurin usahanya dia. Itu nggak mungkin banget. Alah, gak usah ngelak. Aku bisa lihat kok. Dan jujur, aku malah berterima kasih sama kamu. Sebenarnya, udah lama aku mau ninggalin Mas Rudi. Dengan dia ditangkap seperti ini, sekarang aku bebas.
Bukannya kamu cinta banget ya sama Rudi? Dulu aku pikir Mas Rudi itu bisa urus semua bisnis-bisnis aku. Dengan aku ngeliat usaha yang dia rintis sekarang. Tapi kenyataannya, dia orang yang licik. Aku butuh laki-laki yang gigih. Punya usaha maju. Dan bisa bantu usaha aku. Seperti kamu.